Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di balik Temarang. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber dan beliau ini ingin bercerita pengalaman pribadinya. Seperti apa ceritanya? Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Mang Caca. Sehat, Mang Caca? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mang Caca ini dari komunitas motor juga ya? Ya, komunitas motor. Apa tuh komunitasnya? PGRZ. PGRZ, Alam Gaib. Ya. Itu motornya bebas atau harus? Bebas sih, bebas ya. Jadi tujuan perkumpulannya apa tuh? Teman-teman di rumah suka touring gitu, jalan-jalan. Jadi bikin komunitas aja sekalian gitu daripada cuma nongkrong aja di daerah. Jadi itu khusus daerah? Iya, cuma di Mas Kardi aja. Daerah Mas Kardi ya. Daerah Bandung nih, orang Bandung nih ya. Jadi kalau misalkan ada orang luar nih di luaran sana ingin ikut gabung, boleh itu? Kalau buat gabung boleh aja sih. Cuman lebih bagusnya ya cuma sebenarnya buat keluarga di Mas Kardi aja, teman-teman kecil. Tapi kalau mau ikut touringnya aja nggak apa-apa. Tapi nggak menutup kemungkinan mungkin untuk orang luar pengen ikut gabung, walaupun orang luar yang Mas Kardi itu kan. Jadi tujuannya cuma untuk kumpulan keluarga. Teman-teman dari kecil. Ya, udah kemana aja Kang? Paling sering acara jauh mah cuman ke Pangandaran sama Batu Karas. Kalau tahun-tahun sekarang lebih sukanya ke Batu Karas. Batu Karas. Ya. Oke. Nah, itu mungkin profilnya Kang Caca. Nah, mungkin sebelum kita bercerita nih, Kang, barangkali Kang Caca mau sapa dulu temannya di rumah atau komunitasnya. Buat teman-teman komunitas di PGRZ Alam Gaib, barangkali ada yang punya cerita lain selain dari teman-teman waktu pas touring, cerita pribadi boleh di-share di sini. Oke. Berarti ini ceritanya pas touring ya, kebetulan. Pas touring ke Batu Karas justru paling berkesan. Pertama ke Batu Karas. Awalnya seperti apa, Kang? Pertamanya teh biasa agenda Lebaran gitu. Selepas Lebaran kan biasanya suka touring ke daerah-daerah pantai lah seringnya gitu. Cuman waktu ke Batu Karas teh paling berkesan. Ada apa pertama ke Batu Karas, pertamanya nggak tahu jalur. Ada yang tahu jalur, cuman berangkatnya bareng di tengah-tengahnya duluan gitu, soalnya kan rombongannya terlalu banyak gitu. Jadi berangkatnya duluan. Pertama berangkat teh hari Jumat kalau nggak salah. Selepas Jumatan kumpul di pom bensin Pasir Koja. Selepas Jumatan lewat jalur Cijapati kalau nggak salah. Soalnya kalau jalur utama kan waktu Lebaran macet ya. Macet pisan. Lewat jalur Cijapati. Nah, itu di Cijapati teh nggak tahu jalurnya kemana keluarnya gitu. Pertama juga ke Cijapati, harusnya jalur utamanya tuh belok ke kiri di ujung yang mau ke Leles gitu kalau nggak salah. Nah kita mah beloknya ke kanan karena di Leles teh ada satu jalur, dibelokin lagi harus muter lagi. Kita belok ke kanan ke daerah perkampungan. Nah di situ aja udah mulai agak janggal gitu. Emang nggak ada satupun orang yang tahu lewat sana? Sebenarnya pemukiman, cuman nggak umum gitu nggak umum jalurnya.
daripada harus muter lagi nanti kalau lewat ke Leles mending lewat jalur situ dikasih tahu sama warga. Kata warga. Tapi dari grup sendiri nggak ada yang tahu lewat sana. Nah kan rombongannya panjang. Yang pertama di depan tuh udah masuk ke Leles. Nah saya mah bagian di belakang gitu. Jadi soalnya pisah, karena di Cijapatinya agak rame juga sih, jadi beloknya saya mau belok ke kanan, dan kata warga kalau ke sana kontraflow jadi satu jalur. Mending belok sini nanti keluarnya langsung ke alun-alun Garut kalau nggak salah mah ke situ. Dari situ teh lewat ke pertambangan. Jalur tambang itulah sebenarnya, bukan jalan umum, jalur tambang. Di situ teh udah pada bingung ya, enggak sompral gitu. Itu tepatnya jam berapa? Masih sore sekitaran habis asar gitu kalau nggak salah. Di situ udah pada sompral gitu, terus ada yang kecing gitu, ada yang ngatain, ada ibu-ibu guys, ada udah sompral kayak gitu. Bercanda lah biar nggak terlalu serius. Diterusin ke jalur Cibatu terus sampai ke Sukaraja. Nah pertama ya di tempat di situ istirahat terakhir sebelum nyasar gitu. Di pom bensin Sukaraja. Nah dari situ teh istirahat, makan sambil ngobrol. Terus yang tahu jalur ke Batu Karasnya katanya duluan cuma ngasih patokan, nanti kalau deket Polres belok kanan katanya. Nah udah berangkat duluan yang tahu jalannya. Kita yang rombongan teh berangkatnya agak lama soalnya baru nyampe gitu. Nah baru nyampe di situ teh udah pada makan, istirahat, ngerokok gitu. Udah isya baru berangkat lagi. Nah pas ini boleh ya? Oh enggak boleh. Nah udah pas berangkat lagi di situ teh ada, sebelum Polres teh ada pertigaan, dikirain teh beloknya ke situ. Polres kota. Sebelum Polres Tasik kalau nggak salah. Oh Tasik. Nah dikirain teh belokannya teh belokan itu, cuman belum nemu Polres. Pokoknya nanti Polres pertigaan, dikirain teh pertigaannya aja gitu. Ya maksudnya kan sekarang udah zamannya digital ya, kenapa nggak pakai Google Map gitu? Sebelumnya sih pakai, cuman waktu istirahat di situ di pom bensin Sukaraja dikasih tahu patokannya, soalnya kalau jalur utama jauh gitu. Jadi katanya nanti Polres Tasikmalaya belok kanan. Kita sebelum Polres udah belok ke kanan dari situ. Sekitaran jam 7:30 lah, 7:30 malam. Di situ udah belok ke kanan. Udah belok teh yang di depan teh dipanggil sama rombongan yang di belakang. Katanya itu salah jalan, soalnya belum ngelewatin Polsek. Polres belum ngelewatin Polres. Yang di depan udah pada duluan gitu, belok ke kanan ke jalur yang salah. Masuk aja. Yang di bawah itu yang teman saya yang beda jalur yang lewat ke laut. Dikirain teh waktu istirahat, bukan istirahat ya, bingung gitu kok jalannya jadi gini. Di situ baru buka Google Map. Buka Google Map, ternyata jalurnya malah semakin ngaco di daerah Salopa kalau nggak salah. Daerah Salopa teh sebelum masuk Salopa kalau nggak salah. Di situ teh buka Google Map aja, terus ada kabar duka juga dari teman waktu touring teh, kayaknya ada yang meninggal gitu. Di situ teh ditanyain sama warga, kan istirahat dulu, yang separuh istirahatnya di bawah, yang separuhnya lagi istirahatnya di atas di masjid kan. Jadi ketinggalan. Yang di atas teh ditelepon tungguin, soalnya yang di bawah belum nyampe gitu. Nah istirahat di bawah, kata ibu-ibu di situ teh. Ditanyain mau pada kemana, katanya mau ke Batu Karas Bu. Kenapa lewatnya ke sini? Justru nyasar, nggak tahu jalan gitu. Pas waktu
ditanyain gitu teh, nah ada kabar duka dari temennya ada di rombongan di depan yang di istirahat di masjid. Kabarin aja teman yang di atas tuh disuruh ke bawah soalnya ada kabar duka. Nah dari situ mulai apa ya, jadi agak polemik gitu. Ada yang nyuruh dia balik lagi ke Bandung padahal udah jauh, jarak ke Bandung udah jauh gitu ya. Ada yang nyuruh, nggak ada yang nyuruh nerusin sih, cuman keinginan dia yang nggak apa-apa lah, lanjut lah, mau gimana lagi katanya, dilanjut aja. Nah kata ibu-ibu yang di warung di situ teh bilang nggak usah diterusin, udah malam katanya, soalnya takut ada apa-apa kalau misalnya orang yang baru melewati situ. Dari situ teh ngobrol dulu, diskusi lama di situ teh, diem sampai sekitaran jam 9 lah. Yang di masjid turun ke bawah, ngumpul lagi bareng, mau balik lagi ke jalan atau mau diterusin ke sini. Ternyata waktu pas ngumpul teh ada satu motor yang ketinggalan. Itu teh masih di jalan, waktu lihat GPS teh nge-Sherlock yang di paling yang ketinggalan itu teh udah ada di atas. Maksudnya kan kalau mau jalur ke atas teh ngelewatin dulu rombongan gitu lah. Cuman waktu di Sherlock teh si titik GPS yang satu motor itu udah ada di atas. Disuruh balik lagi udah jauh, soalnya kagok katanya ini udah di atas, kalau mau diterusin balik lagi juga jauh katanya, mending diterusin sendiri. Tapi kan teman-teman juga pada takut kenapa gitu. Ya udah kalau misalnya tanggung gitu ya udah diterusin aja lah, katanya terusin aja. Nah kita baru balik lagi ke bawah, cuman rombongan teh ada yang nanyain sama warga, mau nanyain ke Cikatomas kalau nggak salah. Pak kalau ke Cikatomas kemana? Oh kesini, belok aja. Belok weh, sebenarnya tadinya tujuannya tuh mau balik lagi ke jalur utama, cuman gara-gara nanyain jadi dibelokin. Nah di situ nyata mulai kata warga di sana. Ya mungkin apa ya, gara-gara somprang. Tapi itu emang bener warga di, kalau nggak salah mah di tempat ojek gitu di tempat ojek nanyain belok aja ke sini, nanti ikutin jalan gitu. Nggak tahu sih, soalnya saya kan di belakang, cuman waktu kalau perjalanan ke Batukara saya yang di depan harusnya gitu. Nanyain terus pada belok, saya juga ikut belok. Nah di situ baru buka GPS. GPS-nya ngacrok, nggak ada sinyal gitu. Di situ mulai agak serem. Pertama masuk perkampungan, lihat ada apa ya, kayak di film-film horor gitu lah. Lihat si penerangan jalannya masih pakai obor gitu. Masuk ke daerah situ, terus ngedengar kayak yang apa ya, kesenian Sunda gitulah. Masuk ke situ teh udah agak mulai, wah ini mah nggak akan beres gitu kan, nggak tahu jalan juga, terus nyasar. Nah udah masuk ke situ teh, keluar di ada pesantren kalau nggak salah, diterusin. Cuman waktu diterusin teh jalannya semakin gelap, jelek, nanjak gitu. Semakin gelap teh jadi agak bingung gitu, kok jalannya jadi kesini gitu sebenarnya teh gimana. Berhenti di situ teh, balik lagi, diem di pesantren, istirahat lagi sambil nanyain sama yang di pesantren teh, Pak kalau mau ke Cikatomas kemana? Atau kalau ke sini mah nggak ada jalan sebenarnya, tapi bisa, cuman jalannya jelek. Nah teman-teman yang lain teh ngabarin yang satu motor itu lewat ke jalur utama Cipatujah kalau nggak salah. Lewat jalur ke situ, katanya yang teman yang di bawah ini, saya udah di pom bensin Cikalong katanya. Nah teman yang lain ada yang nanyain juga, Pak kalau ke pom bensin Cikalong kemana? Jadi si bapak-bapaknya tuh bingung, ini tuh tujuannya mau ke Cikatomas atau ke Cikalong gitu. Di situ teh pada
Jadi sebenarnya mau kemana? Sebenarnya mau ke Batu Karas, cuman jalurnya nyasar gitu, nyasar jadi salah jalan. Waktu salah jalan teh dikasih tahu lagi sama si bapak yang di pesantren itu teh, ini aja jalannya ke sini, jangan jalan yang ke atas. Nah jalan ke situ terus ketemu jalan aspal. Nah di jalan aspal teh nanyain lagi ke warung, nggak bingung, terus aja cuman muter-muter di daerah, bukan daerah sih, jadi tempatnya teh itu lagi gitu. Padahal kan sebenarnya mah kalau dilurusin lagi mah, kalau terus jalan mah nggak mungkin ke tempat yang gitu-gitu lagi gitu. Tapi si suasananya teh ada pohon ini, terus jalannya jelek lagi, terus ketemu Jadi, dulu maksudnya lagi merasa ini. diputar-putar gitu. Ya sebenarnya ngerasanya gitu, tapi kan saya emang kurang percaya gitu. Tapi dipikir-pikir kayak kenapa kesini lagi jalannya gitu. Nah waktu itu perasaan Kang Caca sendiri atau yang lainnya juga ngerasain kalau jalurnya masih itu aja gitu? Saya sih sebenarnya saya dulu sendiri. Terus waktu beres keluar dari jalur itu ketemu warung, nah di situ baru ngobrol lagi. Itu ketemu warung teh masih nyasar gitu, nggak jelas mau jalur kemananya. Nanyain di situ teh ke bapak-bapak yang lagi ngumpul di warung, mau nanyain mau ke Batu Karas katanya. Patokannya teh si bapak-bapak itu tahu detail gitu, kayak ada jembatan di sini nanti ngelewatin Kebun Soeharto katanya di daerah Salopate. Nah udah dari situ teh nggak lama berangkat lagi. Ternyata keluar dari jalur itu teh patokan si bapak-bapaknya teh benar ke jalur utama yang seharusnya gitu. Nah dari situ teh dilanjutin lagi, teman yang dibonceng diliatin GPS, kata dia ini kesini lebih cepat, beda 30 menit daripada ke jalur utama yang mau dituju. Terus kata saya teh, udahlah nggak usah so tahu, kita kan lagi di daerah orang gitu, nggak usah nyari jalan potongan-potongan lagi. Tadi nyasar aja udah habisin berapa jam di hutan yang tadi. Kata dia teh enggak, ini mah benar aja, jalannya lebih dekat. Terus dia teh bilang belok, ya udah saya juga ikut belok ke situ. Dan akhirnya nyasar lagi dan akhirnya. Tapi patokan si bapak yang di warung itu teh bener nanti ngelewatin Kebun Soeharto. Nah sebelum Kebun Soeharto teh masuk dulu ke jalan-jalan kayak desa gitu. Ada kebun lagi, desa lagi, kebun lagi, sampai akhirnya ke jalan setapak gitu. Itu mah jalannya kerikil gitu, tapi ada pemukiman. Nah di situ teh keluar, mungkin karena rombongannya banyak, keluar ibu-ibu yang dari pemukiman itu teh keluar nanyain, ini mau pada kemana katanya. Mau ke Batu Karas bu. Ke Batu Karas mah bukan kesini, ini mah kebun katanya, Kebun Soeharto, bukan jalan ke Batu Karas, bukan jalan umum gitu. Harusnya kemana bu, kalau diterusin lagi ke sini mah nanti keluarnya ke kebun, bukan jalan umum lah gitu, bukan jalan aspal kayak gitu. Terus sama si ibu teh dikasih tahu suruh balik lagi ke jalan utama, putar balik gitu lagi. Enggak justru itu. Jadi gimana ya, banyak yang suruh kesini lah, terus jadi emosi gitu. Teman-teman teh karena terlalu lama nyasar di hutan gitu, jadi banyak yang berpendapat ini kesini harusnya tadi teh nggak belok lagi, ikutin jalan utama katanya. Cuman karena saya yang di depan, jadi saya yang ambil keputusan gitu. Akhirnya nyasar lagi. Itu nyasar yang terakhir sebenarnya. Udah nyasar dari situ teh ngelewatin Kebun Soeharto, baru ke jalur utama Salopa di situ. Jalur utama Salopa. Ikutin jalur utama Salopa, ketemu di pom bensin Cikatoma sama teman yang tahu jalan itu nanyain dari mana cina, padahal kan dari pom bensin yang tadi terakhir istirahat ke sini teh cuman sekitaran 2 jam gitu.
ini nyampe pom bensin Cikatomas teh jam setengah satu dari jam sehabis isya teh sekitaran berapa jam, 5 jam itu sekitaran segitu. Harusnya cuma 2 jam lah, baru diceritain kan udah dibilangin patokannya seudah polsek, nggak tahu polsek nggak tahu polres sih, pokoknya di situ ada kantor polisi gitu, belok kanan ya. Terus kita teh bilang tadinya teh nggak lewat polsek, pokoknya dengernya teh pertigaan belok kanan. Ternyata pertigaan belok kanan ke situ teh jalur ke Pamijahan. Jalur ke Pamijahan bisa lewat Batu Karas, ke Batu Karas, cuman jalurnya jalur laut. Teman yang satu lagi yang jalur ke laut katanya, di situ mah awan katanya, takut masih ada yang kayak gitulah, takut ada apa-apa. Terus gimana, dikabarin sama teman yang di Batu Karas, yang lewat ke Cikalong teh dikabarin udah nyampe Batu Karas. Ternyata pas di telepon teh, kamu di mana? Ini udah nyampe Batu Karas katanya, kata temen yang lewat laut teh, jalur ke pinggir laut teh. Kenapa duluan kita, kirain bakal duluan kamu sampai ke Batu Karas, kita mah nyasar di hutan gitu, asal nggak keluar dari hutan gitu, terus aja puteran. Nah mulai dari situ teh istirahat, terus ngumpul lagi. Cuman karena mungkin udah kesel di jalan terlalu lama, hampir 12 jam gitu dari pertama berangkat teh, yang mulai dari pom bensin Cikatomas teh pada uber gitu, pada kenceng-kenceng. Soalnya kan nggak ada lagi jalur kalau ke Cikatomas, ke Batu Karas. Dari Cikatomas nggak ada belokan lagi lah, jalur utamanya cuman itu. Jadi pada geber di sisa kita, saya paling belakang, udah takutnya ada yang nyasab lagi. Saya paling belakang, bisa 3 motor di belakang teh. Sudah ngeres di Cikatomas, saya juga ikut geber dan nggak tahu jalan gitu. Cuman dibilangin sama yang tahu jalan, yang temen yang tahu jalan teh, pokoknya ikutin jalur utama, nanti ada plang Batu Karas. Nah di situ ikutin plang, jangan ke kiri. Kalau ke kiri ke arah Cijulang ke Pangandaran katanya. Ikutin plang tuh. Yang mistis teh sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuman waktu sampai ke Batu Karas udah kumpul lagi sama temen yang bisa satu motor itu. Kumpul lagi, waktu ngumpul lagi teh cerita-cerita, parah pisan perjalanan sekarang, lama katanya, hampir 12 jam sampai malam, yang harusnya sampai estimasi nyampe Batu Karas teh sekitaran jam 8 jam 9. Jadi sampai Batu Karas teh jam 2:30 subuh. Nah dari situ teh terus ngobrol, katanya ada yang jalan yang agak berlubang melewati jembatan. Di situ jalannya berlubang terus belok, katanya alawur gitu, takut celaka, rawan gitu, jalannya berlubang. Terus saya sama yang 3 motor tuh ingat ada jembatan, perasaan masa nggak ngelewatin jembatan gitu, asa nggak ada jembatan yang dilewatin. Ada itu, soalnya nggak ada lagi katanya, cuman ada 1 jembatan. Udah 1 jembatan itu baru nyampe ke Batu Karas. Itu yang serombongan. Jadi maksudnya Kang Caca waktu serombongan itu ada yang lain lihat jembatan, tapi Kang Caca sendiri tidak melihat. Saya sama 3 motor yang di belakang tuh justru nggak ada jembatan lah. Tapi yang lainnya bilang ada gitu. Ada gitu, soalnya kan di jembatan itu tuh jalannya jelek gitu. Pasti semua juga pada pelan gitulah. Cuman saya pikir-pikir, perasaan mah nggak ngelewatin jembatan lah. Nah di situ tuh pada debat lagi, ini nanti katanya kalau pulangnya ditunjukin jembatannya yang mana katanya. Dan saya juga mikir sama yang 3 motor sisa di belakang teh, emang nggak ada jembatan, nggak tahu mungkin karena capek, emosi gitu, jadi ngeblank, pokoknya pengen sampai ke tujuan gitu. Mungkin saya berpikir seperti itu. Tapi waktu pulangnya
maghriban sampai ke hampir nyampe ke jembatan itu teh ya pelan-pelan. Soalnya Penasaran jembatan juga gitu ya. jembatan yang mana sih? Ternyata ada jembatan di situ. Nah di situ juga ada temen yang masukan gitu Pak. Pas lewat jembatan itu. Selepas ngelewatin kan pada pelan, emang jalannya jelek. Waktu di situ teh kirain teh bercanda ya. Ini cina si kata teman yang ngendarain teh, ini dia nggak mau diem, katanya miring-miring terus. Itu mah justru cuman 3 motor lagi, saya sama rombongan yang ketinggalan waktu berangkat. Diam-diam miring-miring terus, nggak mau diem katanya. Oh jangan bercanda, ini kan udah maghrib gitu. Nah ini jembatan teh, kata teman saya yang dibonceng, ini jembatan teh. Oh benar ada jembatan. Saya kira teh bercanda, efek teh bener gitu Wak. Kemasukan apa ya, saya mah kan orangnya kurang percaya kayak gitu, jadi wah jangan bercanda dibilangin kayak gitu teh. Bener cina dia nggak apa, jadi ngomongnya teh aneh gitu Wak. yang kerasukannya. Minta kopi hitam jangan diaduk katanya, ngomongnya tuh gitu. Ditanya kamu jangan bercanda, diam aja. Terus ditanya apa-apa tuh cuman diam, terus ditanya ini siapa, nah gitu tuh malah minta kopi hitam. Kopi hitam jangan diaduk katanya, minta kopi hitam jangan diaduk. Terus ditaikin lagi gitu, dibonceng. Cuman waktu ada warung di situ baru dikasih kopi hitam, tapi dianya udah sadar. Cuman si kopi hitamnya teh nggak mau diaduk terus, tapi ditanya udah sadar. Ditanya kenapa, nggak apa-apa katanya. Emang kenapa? Ditanya lagi, bener nggak apa-apa. Enggak cina, ini kopi hitam punya siapa, cina mau diminum tapi nggak manis katanya, diminum aja. Baiklah, biarin lah, mau diminum aja daripada tidak diminum. Terus dari situ teh mulai pada mau diobrolin, kamu tuh tadi kemasukan apa enggak, apa bercanda, takut nyasar lagi pulangnya. Jadi skip dulu ya. Jadi pas ketemu rombongan yang udah pertama di pom bensin Cikatomas teh, ditanyain kenapa lama, mau diceritain takut nyasar lagi. Ya udah aja, sampai ke Bandung nggak diceritain, besoknya baru diceritain. Tapi si orang yang kerasukannya nyadar ya? Enggak, justru mau ditanya kamu kenapa, enggak ada, nggak apa-apa. Mau ditanya gimana juga dia menjawabnya nggak apa-apa, cuman jadi agak beda aja gitu. Jadi suka kopi hitam nggak diaduk gitu. sampai sekarang kopi hitamnya teh mintanya sedikit, tapi kadang sedikit nggak diaduk, kadang normal gitu. Kata saudaranya masih sesepuhnya gitu, karuhun kayak gitu kan. Saya mah ya apa-apa lah, yang penting mah selamat sampai ke Bandung juga gitu. Udah sampai Bandung mah ya udahlah, nggak usah diobrolin lagi gitu kalau dianya emang nggak bercanda gitu. Dari situ baru istirahat, besok baru diceritain lagi sampai Bandung. Berarti Kang Caca ini sampai saat ini tidak percaya tentang adanya dunia lain? Maksudnya percaya, cuman apa ya, saya juga kalau dilihatin mah takut gitu. Cuman gimana, mungkin belum pernah ngerasain sendiri. Kalau ngerasain pernah, tapi belum pernah ngelihat gitu, amit-amit gitu. Tapi kan Kang Caca sendiri tadi bilangnya tidak percaya tentang hal yang seperti maksudnya, itu. Tapi rasa takut ada. Takut apa ya, takut ketemu gitu.
kalau kata orang Sunda mah borangan ya bener nama gitu. Saya anehnya gini, orang yang tidak percaya biasanya tidak takut, malah dia nantangin gitu. Orang nggak percaya ngapain harus takut? Jadi kayak kan teman-teman mah suka bercanda, ada kirain teh ngeri gitu, takutnya kan bercanda udah keadaan kayak gini malah. Nah, berarti maksudnya tidak percaya tentang hal apa tuh? Kayak ini mah kayak kalau temen gitu kalau lihat orang lain masih ya mungkin percaya aja. Iya percaya karena kalau orang yang masukan tuh kan nggak bisa matanya merem gitu tapi bisa tahu jalan sama lokasi gitu. Enggak juga, enggak semua merem, ada juga yang matanya kebuka. Tapi kalau temen mah kata teman-teman mah suka bercanda gitu makanya. Jadi intinya mungkin Kang Caca ini percaya tentang hal seperti itu. Cuma kalau untuk dari teman yang kejadiannya ya, kalau temen yang gitu mah percaya nggak percaya gitu, kayak bercanda gitu. Kirain teh ya takutnya bercanda. Tadinya juga kalau beneran kemasukan kan nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa baca doa aja gitu. Jadinya kalau teman mah bercanda gitu. Jadi maksudnya itu mungkin nggak percayanya ke teman yang suka bercanda seperti itu. Tapi untuk hal dunia lain itu Kang Caca percaya juga kayak hal goib gitu ya. Percaya sih kalau sama yang goib mah. Tapi pengalaman paling berkesan ya itu ke Batu Karas. Sebelumnya suka menurut Kang Caca sendiri saat perjalanan ke Batu Karas hal yang aneh itu saat di mananya itu? Nah justru itu saya kan suka touring ya, pertama touring juga udah ke tempat yang agak serem gitu kalau malam juga. Cuman anehnya teh banyakan gitu tapi ya nggak biasanya harusnya kan nggak ngerasa takut, nggak ngerasa sendirian gitu. Tapi ini mah malah pertama takut terus emosi teh malah emosi gitu jadinya. Itu yang dirasain Kang Caca. Jadi emosi aja. Justru pengalaman touring paling berkesan tuh itu. Saya udah pernah ke daerah Jawa Barat mah pernah gitu. Apa ada sesuatu di belakang Kang Caca? Nggak tahu lah. Kalau touring mah itu paling berkesan sih. Biasanya kalau orang emosian gitu ada sesuatu di belakangnya. Kayak ngikutin gitu misalnya. Nah justru itu kan biasanya saya kalau nyasap gitu teh suka apa ya? Santai gitulah udah banyakan, tapi ini mah emosi gitu padahal kan sama-sama nyasap gitu, bareng-bareng gitu, sama-sama nyasap. Itu yang waktu itu emosi Kang Caca sendiri atau yang lain juga? Saya ngerasain. Saya paling emosi gitu. Soalnya yang lain cuma kan saya paling depan. Jadi yang lain teh ngikutin padahal yang lain nggak ada yang ngeluh jalannya kayak gini, cuma berarti saya cuma jadi yang ngerasain emosi sendiri gitu. Yang lain biasa aja. Jadi kayak kenapa sih harus masuk ke jalan gini padahal kan jalurnya teh nggak kesini gitu. Terus semakin emosi teh malah semakin sendiri aja, jadi rombongan yang di belakang ketinggalan gitu padahal jalannya jelek terus nggak tahu jalan gitu. Oke, saya mau nanya ke Kang Caca sendiri, pernah ngerasain hal yang agak di luar nalar nggak tentang diri sendiri? Mungkin paling serem mah waktu apa ya, kayak paling ingat gitu, tapi kan selepas kecelakaan kan saya dulu pernah kecelakaan gitu sampai nggak sadar seharian gitu. Nah dari situ teh pernah mimpi tidur, sebenarnya saya tidur tapi ngelihat saya gitu, kayak apa sih disebutnya teh astral projection kayak gitu. Pernah kayak gitu tapi kayak mimpi aja tapi ngelihat diri sendiri gitu. Nggak lihat sesuatu makhluk.
kalau lihat makhluk amit-amit belum pernah. Walaupun dalam ini apa mimpi gitu atau kemanapun Kang Caca serasa ada yang ngikutin gitu. Itu justru saya orangnya penakut, cuman kalau ke tempat sepi teh asa biasa gitu, jadi nggak takut, tapi pemikiran mah ada, cuman jadi positif gitu pemikirannya, mungkin apa gitu yang tadi melebat, yang tadi kelihatan atau yang itu ada pernah suara-suara, pernah kayak gitu. Ada yang ngelebat. Kalau gitu pernah, waktu dulu kan suka ikut jaroh gitu malam, pernah. Apa hal yang gitu paling ditakutin? Waktu sosok apa gitu yang nggak mau Kang Caca itu melihat? Sosok-sosok yang jelek gitu ya. Maksudnya kan ada kayak kuntilanak, pocong. Nah itu. Pocong. Paling takut gitu, paling itu selalu ada di pikiran. Soalnya waktu kecil kan pernah lihat, jadi bukan lihat kata orang tua, wah bukan itu mah udah nggak usah dipikirin, tapi kan selepas lihat itu saya langsung sakit gitu Katanya nggak pernah lihat. Iya, maksudnya tuh dibilangin sama orang tua mah bukan. Nah waktu ditanyain lagi ternyata yang dilihatnya bener waktu udah gede gitu. Dulu tuh sering lihat yang kayak gitu tuh katanya bener, soalnya dulu kan kontrak di daerah rumah yang dulu agak serem gitu, banyak pohon jambu. Jadi kepikiran sampai sekarang tuh nggak mau lihatnya karena takut sama yang putih itu, yang putih besar ya. Kalau saat ini ada, Kang Caca mau ngapain? Ya jangan tuh Tapi nggak pernah nanya ke yang lain gitu, ada keanehan dari diri sendiri? Baru sekarang ngobrol kayak gini, justru apa ya, pengen tahu gitu sebenarnya ada yang ngikutin saya atau enggak gitu, maksudnya ya yang baik atau yang jeleknya gitu. Sebelumnya belum pernah cerita kayak gini, cuman sama teman-teman aja di rumah. Tapi belum pernah nanyain ke orang pintar gitu. Pernah waktu ikut pengajian, cuman nggak dijawab gitu. Cuma bilang nggak dijawab aja kan. Saya tuh nanya, pengen kalau saya ada yang jagain nggak. Terus dia tuh pegang tangan saya sambil merem, terus nggak ngejawab gitu, justru jadi bikin penasaran gitu. Tapi kan saya pengen tahu. Pengen sih, cuman takut gitu. Maksudnya kalau pengen tahu yang jagain yang baik mah nggak apa-apa gitu tapi kalau yang jelek mah nggak usah lah. Udah pernah nanya ke teman? Maksudnya teman dekat nanya kayak gini? Belum pernah ngobrol kayak gini gitu Takutnya kan saya orangnya suka bercanda gitu, kalau ngomong serius tuh nggak dianggap gitu, katanya bohong gitu. Nanti kita lihat, mungkin kita kan ada tim di belakang yang memvisualisasikan sosok-sosok yang kita obrolkan atau bahkan yang mengikuti saat ini ada di belakang. Nanti Kang Caca bisa lihat, mungkin ketangkap ya, kalau enggak ya nantilah lihat dulu. Tapi yang bagus gitu maksudnya yang positif gitu. Kalau masalah bagus atau enggak saya juga nggak bisa mastiin, cuma yang saya lihat saat ini mungkin nggak tahu sama tim yang di belakang memvisualisasikan. Nanti kita lihat. Oke tim, tolong dibantu untuk gambarnya. Nah, ini hasil tim kita di belakang yang
tertangkap mungkin ya, tapi ada salah satu yang tidak tertangkap menurut saya. Nih, Kang Caca pernah lihat waktu perjalanan, ada nggak yang kegambar sosok ini? Kalau sama perjalanan mah sih banyaknya wanita gitu jadi yang sering mah kayaknya yang ini yang apa ya, yakin gitu, yang perempuan. Jadi mungkin si cewek ini yang bikin Kang Caca dan teman-teman putar-putar terus di sana. Soalnya ketemu perempuan terus waktu di hutan mah. Dan ini sosok yang ada di jembatan itu. Jembatan. Oke, sahabat Tete bisa dilihat. Nah, ada salah satu yang saya dari tadi masih tanda tanya Kang Caca, kenapa saya tadi mancing-mancing Kang Caca pernah lihat sesuatu atau paling takut ngelihat sosok apa gitu. Iya. Ternyata apa yang saya pikirkan dan yang apa yang Kang Caca omongkan tuh sinkron gitu. Karena itu ada di belakang dari tadi, merhatiin terus. Apakah ada sejarahnya ke belakang sosok luput itu? Ya mungkin kalau ngelihat ke waktu yang dulu ya ke belakang lagi mah, waktu kecil pertama lihat yang kayak gitu ya saya juga nggak tahu itu apa gitu cuman dikasih tahu sama orang tua teh sering lihat yang kayak gitu waktu apa udah tuh? Ngerti. Bisa dijelaskan ke sahabat itu, mungkin saya takutnya salah gitu. Iya, lihat pocong kayak gitu. Soalnya gini ya sahabat Tete, dari tadi saya ngobrol sama Kang Caca ini, sosok pocong ini selalu hadir di belakang gitu, yang mukanya agak gelap, kayak habis apa ya, gimana sih kalau lihat film-film horor sosok pocong yang kayak tengkorak gitu, yang ininya ya gitulah ya, seperti itulah. Dari tadi merhatiin di belakang gitu. Oke, saya dari ke Kang Caca bertanya apa sosok apa yang paling Kang Caca takutin, ya ternyata sosok pocong itu yang ada di ikutin mungkin ya, tapi walau alam yang saya tahu itu, dan ternyata Kang Caca juga ngeiyahin, ternyata ya itulah yang selalu mengintil-intil Kang Caca sampai sekarang itu. Mungkin kalau dibilang sampai sekarang saya juga belum tahu, karena saat dari tadi kita ngobrol sosok itu yang saya gambar seperti itu mungkin Kang Caca. Jadi agak merinding. Oke, mungkin sahabat Tete, cerita dari Kang Caca cukup sampai di sini ya Kang Caca. Sebelum saya tutup, mungkin Kang Caca ada satu pesan atau dua pesan ke sahabat Tete atau sahabat di rumah. Buat sahabat Tete, kalau buat yang suka touring, khususnya buat yang suka touring malam, kalau kata warga sekitar jangan diterusin, mending jangan diterusin daripada terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi. Cukup sekian dari saya. Bercerita seperti Kang Caca ini boleh bisa dikirim via email ke email kita di balikcemaram@gmail.com atau via IG kami di balikcemaram.id, dan bisa juga berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.